Arman menjambak lenganku di depan meja makan keluarga. Mangkuk sup jatuh pecah di lantai, lalu dia teriak, "Keluar dari rumah ini sekarang." Semua kepala menoleh, sendok berhenti di udara. Sepupunya saling lirik, ada yang mundur dari kursi, ada yang berbisik. Dan saat koperku didorong sampai menyentuh kakiku, dadaku dingin. Jadi ini benar-benar dilakukan di depan semua orang. Ibu mertuaku menunjuk pintu, menyuruh aku pergi seperti pengemis. Dan ketika aku hampir ditarik ke teras, paman tertua mendadak berdiri, membuat ruangan hening keras. Arman melempar map aset ke lantai. Kertas berserakan di sepatuku, seolah aku tak punya hak apapun. Tapi amplop warisan di tasku terasa seperti api. Aku cuma sempat berpikir, kalau kamu penasaran bagaimana orang yang diusir bisa membalik keadaan, subscribe dulu. Karena detik setelah notaris muncul di ambang pintu, wajah-wajah yang tadi menghina mulai berubah. Lalu suara tua itu memotong udara. Surat itu dibuka malam ini, dan tak satu pun berani bergerak. Malam itu sebenarnya acara keluarga besar. Ulang tahun ibu mertua dirayakan besar. Meja panjang penuh makanan, suara tawa bertumpuk, piring berdenting, anak-anak lari di lorong, dan semua orang seperti sibuk menunjukkan siapa paling dekat dengan keluarga inti. Aku sejak siang di dapur, bolak-balik angkat nampan, menuang kuah, membersihkan tumpahan, sementara Arman duduk di ruang depan dikerubungi pujian karena ruko barunya. "Hebat ya Arman," kata salah satu sepupu. Istrinya diam saja, suaminya yang bawa nama keluarga naik. Mereka tertawa. Aku dengar jelas, cuma pura-pura fokus mengelap meja. Tapi sejak sore ada yang mengganjal. Arman berkali-kali menerima telepon. Tiap selesai bicara, rahangnya mengeras. 2 kali aku memergoki matanya melirik tasku yang kusimpan di kursi dekat dapur. Di dalam tasku ada amplop dari notaris ayahnya. Amplop yang sejak 3 bulan lalu tak pernah kubuka. Aku masih ingat tangan mertua menggenggam jemariku di rumah sakit. Napasnya berat waktu berbisik. "Kalau mereka menekanmu nanti, tunggu surat itu." Kalimat itu menempel di kepala, tapi aku tak pernah benar-benar paham artinya. Lalu makan dimulai. Aku baru meletakkan mangkuk terakhir, ketika kakak iparku sambil menyendok lauk, sengaja bicara cukup keras agar terdengar satu meja. Perempuan numpang hidup memang biasanya paling pintar diam. Ada yang menahan tawa, ada yang saling lirikan. Seseorang di ujung meja berbisik. Aku menangkap kata mandul. Dadaku panas, tapi aku tetap berdiri. Lalu Arman bangkit. Kursinya bergeser keras. Suasana seperti tertarik mendadak. Tanpa pembuka, tanpa malu, dia mengumumkan aku beban keluarga, tak pantas lagi tinggal di rumah itu, dan malam itu juga aku harus pergi. Ucapannya jatuh satu-satu, dingin, sengaja dilontarkan di depan semua orang. Beberapa orang membeku memegang sendok. Seorang sepupu pelan-pelan menurunkan ponsel, lalu mengangkat lagi seperti mau merekam. Aku bahkan belum sempat menjawab ketika map aset dilempar ke lantai dekat kakiku. Kertas berserakan, sertifikat, akta, nama Arman. "Lihat, kamu tidak punya apa-apa." Lalu koperku didorong ke arah teras. Hujan tipis terdengar di luar. Ibu mertua menunjuk pintu. "Keluar." Aku mundur setengah langkah, tanganku refleks meraih tasku. Amplop itu terasa berat. Tapi justru saat semua menunggu aku pecah atau pergi, fokus ruangan bergeser. Dari balik kaca, lampu mobil hitam berhenti di gerbang. Aku melihat seorang pria tua turun sambil membawa koper kulit. Notaris keluarga. Bisik-bisik langsung berubah arah. "Pak Darto, kenapa malam-malam?" Arman ikut menoleh. Wajahnya yang tadi keras mendadak menegang. Tak ada yang makan lagi, tak ada yang tertawa lagi. Dan saat langkah pria itu mendekat ke pintu, aku sadar penghinaan ini belum mencapai puncaknya. Karena sejak dia masuk, malam itu bukan lagi soal aku diusir. Sesuatu yang lebih besar sedang mulai terbuka. Pak Darto masuk tanpa tergesa-gesa. Sepatu kulitnya meninggalkan titik air di lantai. Koper hitam di tangannya diletakkan pelan di meja makan yang tadi dipakai merendahkanku. Tak ada yang berani menyuruh duduk. Semua justru memberi jalan sendiri. Ibu mertuaku sempat menarik senyum tipis. Kaku. "Pak Darto, acara keluarga ini..." Belum selesai. Matanya justru ke arahku.
Surat belum dibuka. Kalimat itu seperti membuat udara berhenti. Arman cepat menyelah, suaranya meninggi. Ini urusan internal keluarga. Pak Darto melepas kacamata, dilipat perlahan. Justru karena ini urusan keluarga saya datang malam ini. Bisik-bisik mulai muncul dari dua arah. Ada yang berdiri dari kursi, ada yang mendekat satu langkah. Fokus ruangan pindah total, bukan lagi ke aku yang tadi diusir, tapi ke koper di atas meja. Arman mendadak meraih lenganku lagi, lebih keras. Keluar dulu. Sebelum dia menarik, paman tertua berdiri dan menahan pergelangan tangannya. Lepaskan istrimu. Hening. Kalimat pendek itu seperti garis pertama yang membelah kubu. Untuk pertama kalinya malam itu, ada yang melawan Arman terbuka. Pak Darto membuka kunci koper. Klik. Suara kecil tapi semua kepala menegang. Keluar amplop bersegel. Nama almarhum ayah Arman. Ibu mertua refleks maju setengah langkah. Surat itu bukan sekarang. Pak Darto mengangkat wajah. Perintah beliau jelas. Dibuka jika menantu perempuan ini dipermalukan atau diusir. Beberapa orang langsung saling pandang. Menantu dilindungi? Terdengar bisik. Arman tertawa pendek, dipaksa santai. Buka saja, saya mau lihat permainan ini. Segel disobek. Kertas pertama keluar. Bukan surat pribadi, dokumen, saham, akte perusahaan, sertifikat tanah. Pak Darto membalik suatu lembar, lalu membaca nama pemegang manfaat. Namaku. Ruangan seperti ditarik kosong. Seseorang menjatuhkan gelas. Pecah. Tak ada yang bergerak memungut. Kakak iparku berdiri terlalu cepat, sampai kursinya mundur. Tidak mungkin. Arman maju hendak merampas berkas. Pak Darto menahan dengan satu tangan. Sentuh dokumen ini, saya bacakan pasal pidananya sekalian. Arman benar-benar berhenti. Mundur. Itu kecil tapi semua melihat. Dominasi yang tadi begitu besar mulai retak. Pak Darto belum selesai. Itu baru lampiran pertama. Semua seperti makin menahan nafas. Aku sendiri bahkan belum sanggup bicara. Tanganku dingin. Aku baru sadar, amplop di tasku ternyata bukan satu-satunya yang disiapkan. Pak Darto mengeluarkan map kedua. Aset utama keluarga ini tidak pernah berada di bawah kontrol tunggal Arman. Bisik makin liar. Jadi ruko itu. Jadi selama ini, paman tertua menatap Arman. Kali ini beda. Bukan bingung, curiga. Dan itu jauh lebih berbahaya. Lalu Pak Darto berkata pelan, tapi suaranya seperti memukul meja. Masih ada surat warisan utama. Tapi sebelum saya baca, saya pastikan semua saksi keluarga hadir. Tak ada yang keluar, tak ada yang berani. Sepupu yang tadi ingin pulang justru duduk lagi. Ibu mertua memegang kursi. Arman tak berkedip. Aku melihat wajahnya. Untuk pertama kalinya, panik mulai muncul. Dan tepat saat Pak Darto meletakkan tangan di amplop berikutnya, aku sadar penghinaan tadi sudah berubah bentuk. Sekarang bukan aku yang sedang diadili. Malam ini, giliran Arman yang mulai dibuka di depan semua orang. Pak Darto tak memberi jeda lama. Setelah tatapan semua orang terpaku ke dokumen pertama, beliau menarik lembar berikutnya, merapikan sudut kertas, lalu mulai membaca pelan. Justru karena pelan, tiap kata terasa lebih berat. Di surat itu tertulis, almarhum tak pernah mempercayakan seluruh aset pada Arman. Ada catatan utang, ada penyalahgunaan dana, ada percobaan menjual tanah keluarga diam-diam. Begitu kalimat itu keluar, ruangan seperti pecah tanpa suara. Bisik-bisik datang dari segala arah. Yang ruko baru itu pakai uang siapa? Jangan-jangan seorang sepupu berdiri mendekat meja, seolah mau memastikan dia tidak salah dengar. Arman mendadak membentak, "Diam kalian!" Tapi aneh, semakin keras dia membentak, justru makin terlihat goyah. Orang-orang yang biasanya langsung tunduk, kini tidak mundur. Ibu mertuaku mulai memegang dada. Wajahnya berubah. "Arman, ini apa?" Tak dijawab. Pak Darto tetap lanjut.
Seluruh aset utama ditempatkan melalui wali amanat untuk mencegah penyimpangan. Beliau mengangkat mata. Wali amanat itu Bu Mirah. Aku. Kursi di ujung meja bergeser keras. Seseorang menutup mulut. Kakak iparku mundur satu langkah. Tadi aku diusir seperti tak punya tempat. Sekarang semua justru menunggu apa yang akan kulakukan. Tekanan sosial berubah terang-terangan. Arman mendekat ke arahku. Suaranya rendah, hampir mendesis. Kamu jebak aku. Aku menatap dia pertama kali sejak semua dimulai. Aku bahkan baru tahu malam ini. Kalimatku pendek, tapi beberapa orang justru makin melihatku. Bukan sebagai terdakwa, sebagai pusat fakta. Arman hendak bicara lagi, tapi Pak Darto membuka map kedua. Lampiran pelanggaran. Suasana langsung tegang lagi. Transfer bank, tanda tangan Arman, pinjaman pribadi, jaminan memakai rumah keluarga. Paman tertua mengambil satu lembar, membacanya dekat lampu. Wajahnya mengeras. Rumah ini dijaminkan. Tak ada jawaban. Ibu mertua hampir jatuh ke kursi. Astaga. Aku dengar suara nafas orang-orang. Cepat, pendek, panik, mulai menyebar. Sekarang ini bukan cuma soal warisan. Semua yang duduk di rumah itu merasa ikut terancam. Dan justru itu membuat posisi Arman runtuh lebih cepat. Dia mencoba tertawa, dipaksa ringan. Semua bisa diatur. Pak Darto menoleh, termasuk audit besok pagi. Kalimat itu menghantam. Audit, kata itu seperti pisau, bukan ancaman keluarga, fakta. Arman mundur 2 langkah. Aku melihat jemarinya yang tadi menunjuk-nunjuk, kini justru mengekal gelisah. Sepupu yang tadi paling keras mengejekku sekarang berbisik ke istrinya. Kalau rumah ini disita, kita bagaimana? Bisik itu terdengar. Dan begitu satu orang takut, yang lain ikut panik. Panik sosial menjalar. Sekarang paman tertua bertanya, suaranya sengaja keras agar semua dengar. Kalau pengelola rumah ini Mira, berarti keputusan tinggal di sini juga di tangannya. Tak ada yang menyelah, karena semua mulai sadar posisi mereka ikut bergantung padaku. Penghinaan tadi benar-benar berbalik bentuk. Bukan aku yang tak punya tempat, merekalah yang mendadak takut kehilangan tempat. Tapi Pak Darto belum menutup map. Beliau menekan satu amplop kecil di bawah berkas. Masih ada lampiran terakhir. Ruangan kembali diam. Bahkan bisik-bisik berhenti. Arman menatap amplop itu seperti melihat jurang. Dan di detik itulah aku sadar, yang baru terbuka baru permukaan. Karena sesuatu yang lebih buruk tentang Arman belum dibacakan. Pak Darto menatap Arman sebentar. Lalu berkata, kalau amplop berikutnya hanya dibuka bila ada penyangkalan. Ruangan menunggu. Semua mata ke Arman. Dan Arman mungkin karena masih yakin bisa menekan keadaan, justru mengangkat dagu. Saya bantah semuanya. Kalimat itu keluar cepat. Begitu itu diucap, Pak Darto langsung membuka segel. Suara sobekan kertas terasa seperti mengiris ruangan. Keluar satu surat pengakuan tertulis, ditanda tangani almarhum ayahnya. Pak Darto membaca pelan, dan tiap kata membuat udara makin berat. Ruko yang selama ini dibanggakan Arman, dibeli memakai dana yang seharusnya untuk operasi adik kandungnya dulu. Adiknya yang meninggal. Tak ada yang tahu uang itu dialihkan. Begitu kalimat terakhir selesai, tak ada yang bicara. Benar-benar kosong. Syok. Lalu ibu mertua mengeluarkan suara kecil, seperti napas patah. Tidak. Tangannya bergetar di bibir. Dia melangkah ke Arman, bukan untuk memeluk, untuk mencari jawaban. Ini bohong, bilang ini bohong. Arman tak menjawab. Itu justru jawaban. Seorang sepupu menjauh satu langkah darinya. Yang lain saling tatap. Tatapan mereka berubah. Tadi masih curiga, sekarang jijik. Aku bisa merasakannya. Beda sekali. Arman mencoba mendekati ibunya. Tangannya hampir menyentuh lengan, ditepis. Pelan, tapi semua melihat. Itu seperti sesuatu runtuh di depan publik. Tak ada yang bersuara, tapi semua menyaksikan jatuhnya wibawa itu. Sepupu yang tadi diam-diam merekam, justru terus merekam. Tak ada yang melarang. Arman mulai kehilangan napas. Ayah salah paham. Kalimatnya menggantung, tak selesai. Karena bahkan dia sendiri terdengar tak percaya.
Pak Darto belum berhenti. Beliau menarik dokumen terakhir. Surat kuasa pembekuan aset bila terjadi kekerasan ekonomi terhadap istri sah. Aku mendengar beberapa orang menarik napas bersamaan. Lalu beliau menoleh langsung kepadaku. "Apakah Anda tetap diusir malam ini?" Semua kepala menoleh, semua mata ke aku. Untuk pertama kali bukan dengan hinaan, dengan menunggu. Ruangan begitu diam sampai suara hujan di talang terdengar. Aku bisa membalas, bisa mengatakan sekarang mereka yang keluar. Tapi aku cuma bilang pelan, aku tidak datang mengambil rumah. Beberapa orang saling lihat, bingung. Aku lanjut, aku cuma mau kebenaran dibacakan. Dan justru karena aku tidak menyerang, tekanan berubah lebih keras. Hening itu menusuk, elegan tapi menghukum. Arman tampak makin kecil. Lalu paman tertua berdiri. Suara berat. "Kalau begitu, Arman yang keluar dulu malam ini." Kalimat itu seperti palu. Kursi bergeser serempak, seolah keluarga tanpa bicara sedang sepakat. Arman melihat satu persatu wajah mereka. Tak ada yang membela. Tak ada. Aku melihat itu menghantam dia lebih keras daripada dokumen tadi. Dia hendak bergerak ke pintu. Lalu dari depan rumah terdengar suara satpam memanggil. "Pak, ada petugas bank." Semua menoleh bersamaan. Pak Darto menutup map. Arman membeku. Wajahnya pucat total. Karena aku tahu dari cara dia menatap pintu, masalah ini belum selesai. Warisan baru membuka luka keluarga. Tapi yang datang di depan rumah itu membawa sesuatu yang bisa menjatuhkan dia lebih dalam lagi. Dua petugas bank masuk dengan map biru di tangan. Sepatu mereka basah oleh hujan, dan entah kenapa langkah mereka yang tenang justru membuat ruangan makin tegang. Tak ada yang menyuruh duduk, semua cuma melihat. Fokus berpindah lagi. Salah satu petugas menyebut nama Arman. Tak dijawab. Diulang. Baru Arman menoleh. Rahangnya kaku. "Kami menyerahkan pemberitahuan percepatan pelunasan." Kalimat sederhana, tapi seperti melempar batu ke kolam tenang. Gelondangnya langsung kemana-mana. Petugas membuka surat. Jumlah utang dibacakan. Angkanya membuat seorang sepupu spontan bersandar ke kursi. Kakak iparku menutup mulut. Paman tertua merebut surat itu, membaca sendiri. Wajahnya mengeras. "Rumah ini ikut dijaminkan." Petugas mengangguk. Aku dengar suara orang menarik nafas bersamaan. Bisik-bisik pecah. "Kita bisa terusir. Anak-anak tidur di mana nanti? Kenapa baru tahu sekarang?" Tadi mereka takut kehilangan kenyamanan. Sekarang takut kehilangan rumah. Tekanan berubah dari malu jadi panik. Arman meledak. "Keluar, ini bukan urusan kalian." Tapi petugas hanya berdiri tenang. Kami hanya menjalankan prosedur. Tenang itu justru mempermalukan karena amarah Arman sekarang terlihat seperti orang yang tak punya kuasa lagi. Paman tertua menghantam surat ke meja. "Kamu gadaikan rumah keluarga sambil usir istrimu." Tak ada jawaban. Arman menatap kemana-mana seperti mencari sekutu. Tak ada. Sepupu yang biasanya paling memujanya justru menjauh setengah langkah. Itu kecil, tapi jelas. Jatuh sosialnya makin terbuka. Lalu kakak iparku yang padi suka menghina aku mendadak menangis. "Kalau rumah disita, kami kemana?" Suasana pecah secara emosi. Bukan teriakan, panik yang merembes. Aku berdiri melihat semua itu, lalu pelan membuka tasku. Amplop kecil yang sejak awal kubawa, kutaruh di meja. Semua mata pindah. "Apa itu?" bisik seseorang. Aku mendorong amplop ke Pak Darto. Beliau membukanya. Diam sebentar, lalu mengangkat kepala. Deposito penyangga. Nilainya cukup menutup tunggakan rumah. Suasana seperti kehilangan suara. Sampai Arman tak berkedip. Ibu mertua menatap aku seperti tak mengenali orang yang tadi diusirnya. "Kenapa kamu simpan itu?" Aku jawab pelan. Karena ayah bilang dipakai hanya kalau keluarga hampir hancur. Kalimat itu membuat beberapa orang menunduk. Malu terasa di udara. Karena yang mereka hina justru membawa penyelamat. Tapi aku belum menyerahkan deposito. Tanganku tetap di atas amplop. Syaratnya satu. Semua menahan nafas. Petugas bank ikut diam.
Paman tertua menoleh. Arman juga. Untuk pertama kali sejak awal malam, dia tak tampak marah. Dia tampak takut. Aku melihat itu. Dan justru di situ tekanan makin naik. Karena semua sadar keputusan berikutnya ada di tanganku. Bukan di tangan Arman. Bukan di tangan ibunya. Di tanganku. Hening panjang menggantung. Tak ada yang berani menyelah. Lalu aku menarik nafas, menatap satu persatu wajah yang tadi menghinaku. Dan syarat yang akan kuucapkan berikutnya akan menentukan siapa benar-benar jatuh malam ini. Syaratnya, semua fakta malam ini dicatat. Aku mengucapkannya pelan. Tapi justru karena pelan, semua orang mendengar. Tak ada yang langsung bicara. Hening turun dulu. Lalu paman tertua mengangguk pertama. Masuk akal. Satu suara itu seperti membuka pintu. Sepupu di kanan meja ikut mengangguk. Yang lain mulai saling pandang. Aku lanjut. Dicatat sebagai berita keluarga bahwa aku diusir malam ini. Bahwa aset utama memang bukan di tangan Arman. Dan semua yang terjadi diakui. Bukan uang, bukan balas, pengakuan. Dan entah kenapa justru itu membuat wajah beberapa orang lebih tegang. Karena uang bisa dibayar, malu yang diakui publik tidak. Arman meledak. "Ini mempermalukan saya!" Suaranya memantul ke dinding. Tapi paman tertua jawab dingin, hampir tanpa emosi. "Kamu mempermalukan dirimu sendiri." Tak keras, tapi terasa seperti tamparan. Aku melihat Arman seperti kehilangan pijakan lagi. Pak Darto menarik kertas kosong, mulai menulis. Tangan tuanya tenang. Setiap goresan pena terdengar jelas di ruangan yang diam. Seolah setiap kata sedang memaku sesuatu. Satu pernyataan selesai. Paman tanda tangan. Lalu yang lain. Satu-satu. Bukan ramai, tapi justru berurutan itu lebih menekan. Setiap orang yang maju seperti sedang memilih posisi. Dan semua posisi menjauh dari Arman. Kakak iparku yang dulu paling keras menghina aku, maju sambil menunduk. Tangannya gemetar waktu tanda tangan. "Aku salah," bisiknya. Aku dengar. Arman mendadak menepis kursi. "Aku tidak akan tanda tangan." Pak Darto bahkan tak menoleh. "Tak masalah, rekaman saksi cukup." Sepupu yang sejak tadi merekam mengangkat ponselnya. Dari awal semua masuk. Arman membeku. Aku bisa lihat wajahnya berubah. Bukan marah lagi, tersudut. Lalu aku mendorong amplop deposito ke petugas bank. "Silahkan proses." Petugas menerimanya. Artinya rumah aman, keluarga aman. Tapi justru setelah rumah selamat, posisi Arman makin runtuh. Karena kini tak ada lagi alasan membelanya. Ibu mertuaku berdiri perlahan. Langkahnya goyah. Dia mendekati Arman. Tak ada yang bicara. Lalu, plak. Tamparannya tak keras, tapi bunyinya memecah ruangan. Tak ada yang bergerak. Syok. Hening sosial yang benar-benar hidup. "Perempuan yang kau usir justru menyelamatkan kita." Arman menunduk. Untuk pertama kali, bukan dipaksa, jatuh. Dan semua orang melihat. Aku kira itu puncaknya. Ternyata belum. Pak Darto membuka catatan terakhir di bawah map. Ada klausul pergantian direktur keluarga. Malam itu juga bisa diputuskan. Beberapa orang spontan menoleh. Paman tertua merapat ke meja. Sepupu-sepupu yang tadi diam mendadak tegang lagi. Karena ini bukan lagi soal malu, bukan soal rumah. Ini soal siapa memegang kuasa setelah Arman runtuh. Pak Darto menoleh kepadaku. "Kalau keluarga setuju, keputusan bisa dibuat sekarang." Tak ada yang bernafas lega. Justru tekanan naik lagi. Karena aku sadar, setelah semua ini, malam itu belum selesai menghukum siapapun. Yang berikutnya akan menentukan siapa jatuh sementara dan siapa kehilangan segalanya.
Voting itu bahkan tidak diumumkan resmi. Terjadi begitu saja di ruang makan yang tadi jadi tempat aku dipermalukan. Tapi justru karena spontan, rasanya lebih nyata. Paman tertua yang mulai dulu. Saya pilih Mira pegang sementara. Suaranya berat, jelas, tidak tinggi, tidak dramatis, tapi setelah kalimat itu keluar, suasana berubah. Semua seperti sadar, malam ini keputusan sedang bergeser, dari emosi jadi kuasa. Sepupu di ujung meja angkat tangan kecil. Saya ikut, lalu yang lain. 1, 2, 3. Setiap suara yang berpindah terasa seperti satu paku lagi masuk ke peti jatuhnya Arman. Dia mencoba memotong. Aku anak kandung di rumah ini. Paman tertua tak mengangkat nada. Status tidak cukup kalau amanah rusak. Kalimat itu pendek, tapi seperti pintu yang ditutup pelan lalu dikunci. Aku diam. Justru diamku membuat semua makin melihat ke arahku. Karena aku tidak pernah meminta posisi itu. Mereka yang mendorong. Dan itu membuat pembalikan terasa lebih berat. Kakak iparku yang dulu menyebutku numpang hidup maju pelan. Tak berani menatap lurus. Maaf, aku pilih Mira. Suara kecil, tapi terdengar. Aku melihat wajah Arman seperti tak percaya. Bagi dia, ini pengkhianatan. Bagi yang lain, penyelamatan. Pak Darto mulai menulis keputusan sementara. Pergantian pengelola keluarga. Kertas diputar ke arahku. Tanganku sempat menggantung di udara. Jujur, aku gemetar. Bukan takut, berat. Karena satu tanda tangan ini mengubah semua posisi. Aku pegang pena, menandatangani. Suara ujung pena mengores kertas terdengar jelas. Dan aneh, setelah itu justru ruangan sangat sunyi. Tak ada tepuk tangan, tak ada seruan. Cuma hening. Hening yang menyakitkan, karena semua sedang melihat seseorang kehilangan kuasa di depan publik. Arman bicara pelan. Kamu puas sekarang? Aku menoleh. Bukan soal puas. Soal yang benar akhirnya berdiri. Tak ada yang menimpali. Kalimat itu dibiarkan menggantung. Dan justru karena dibiarkan, ruangan terasa makin berat. Lalu satpam masuk tergesa. Wajahnya bingung. Pak, mobil Bapak? Semua menoleh keluar. Beberapa orang mendekat jendela. Aku ikut melihat. Mobil mewah Arman sedang diderek. Di depan pagar. Lampu tow truck memantul ke dinding rumah. Tetangga mulai melongok. 2 orang berhenti di jalan. Bisik terdengar. Itu mobil Arman. Diderek. Malu yang tadi cuma di dalam rumah, keluar ke jalan. Jadi publik sungguhan. Aku melihat wajah Arman berubah. Pucat, kosong. Tak ada sisa dominasi. Dia mundur setengah langkah. Tangannya mencari sandaran kursi. Tak ketemu, nyaris goyah. Sepupu-sepupu yang tadi berdiri dekat dia justru menjauh sedikit. Refleks, takut ikut terseret. Itu kecil, tapi telanjang sekali. Aku baru sadar, kejatuhan sosial itu tidak selalu berupa teriakan. Kadang cuma orang-orang perlahan menjauh. Paman tertua menatap keluar, lalu kembali ke Arman. Tak berkata apa-apa. Dan justru diam itu lebih menghukum. Ruangan seperti menunggu sesuatu. Pengakuan, ledakan, apapun. Arman berdiri di tengah semua tatapan. Sendirian. Aku bisa lihat dia menelan ludah. Bibirnya bergerak, seperti mau bicara. Lalu sebelum kata itu keluar, seorang tetangga di pagar memanggil namanya cukup keras sampai terdengar masuk. Arman. Tak mengejek. Tapi justru itu membuat malu terasa disaksikan orang luar. Seorang sepupu refleks menutup gorden setengah. Yang lain justru makin diam. Tekanan naik lagi. Bukan karena ada kejadian baru, karena ruang malunya makin luas. Arman menarik napas panjang. Bahunya turun seperti sesuatu patah di dalam dirinya. Dan aku tahu,
sesuatu sedang pecah. Karena setelah kuasa hilang, malu terbuka, bahkan simbol kekayaannya diderek di depan tetangga, yang tersisa tinggal satu hal. Arman duduk di ujung meja seperti orang yang baru kehilangan arah. Tadi pusat semua pujian, sekarang tak ada satupun yang mendekat. Kursi di sekelilingnya seperti sengaja memberi jarak. Itu lebih terasa dari kata-kata. Lalu dia berdiri. Pelan. Suara kaki kursinya bergeser membuat semua kepala terangkat. Aku mau bicara. Tak ada yang menyela. Hening membuka ruang untuk dia jatuh dengan mulutnya sendiri. Dia mulai mengaku. Pinjaman itu benar. Pengalihan dana benar. Tanda tangan itu miliknya. Kalimat-kalimat keluar pendek, terputus, seperti dipaksa keluar dari dada yang berat. Setiap pengakuan dilempar ke ruangan, dan tiap kali itu terjadi, wajah keluarga berubah sedikit demi sedikit. Bukan lagi syok, tapi menerima kenyataan pahit. Ibu mertuaku menunduk sambil memegang ujung meja. Sepupu yang tadi suka berbisik, kini diam menatap lantai. Paman tertua menatap lurus tanpa berkedip. Arman lalu berkata tentang dana operasi adiknya. Suaranya patah. Itu salahku. Kalimat itu membuat ruangan benar-benar beku. Karena untuk pertama kalinya, dia tidak menyangkal. Dia menyerah pada fakta. Aku melihat rahangnya bergetar. Mungkin dia menahan sesuatu yang tak pernah keluar bertahun-tahun. Setelah pengakuan selesai, dia menoleh ke aku. Tatapan itu beda. Tak ada kuasa, tak ada ancaman, cuma sisa manusia yang jatuh. Kalau aku pergi malam ini, dia berhenti, menelan ludah. Kau tetap selamatkan ibu. Semua menoleh ke aku lagi. Aku diam sebentar. Jeda itu panjang, bukan untuk menghukum, untuk memastikan kata yang keluar tak salah. Lalu aku mengangguk. Iya, satu kata, tapi ruangan seperti melepas nafas. Ada yang menutup mata lega. Kakak iparku menangis pelan, karena semua tahu aku bisa saja membalas. Tapi tidak, dan justru itu membuat pembalikan ini terasa penuh. Paman tertua bicara sesudahnya. Pergi bukan hukuman. Arman menoleh. Perbaiki utangmu. Hadapi akibatmu. Tenang, tapi seperti vonis. Arman mengangguk kecil. Dia mengambil jaket dari sandaran kursi. Gerakannya lambat. Tak ada yang menahan. Tak ada yang menyuruh tinggal. Saat dia melangkah ke pintu, dia berhenti di ambang. Menoleh ke ruang makan yang penuh saksi. Aku melihat wajahnya sekali lagi. Bukan marah, malu, dan mungkin baru sadar semuanya. Tak ada tepuk, tak ada teriakan, cuma tatapan banyak orang. Itulah hukuman sosial paling sunyi. Dia membuka pintu, keluar. Pintu tertutup. Klik. Sesederhana itu. Tapi sesudah bunyi itu, tak ada suara apapun beberapa detik. Hening syok, bahkan hujan seperti menjauh. Aku berdiri di tengah ruang itu masih merasa semuanya terlalu besar untuk satu malam. Lalu langkah pelan terdengar. Ibu mertuaku berjalan ke arahku. Tak ada yang bergerak. Semua menahan nafas. Karena cara dia mendekat, aku tahu. Malam ini belum selesai memberi kejutan terakhir. Ibu mertuaku berhenti tepat di depanku. Dekat sekali, sampai aku bisa lihat matanya sembab. Perempuan yang beberapa jam lalu menunjuk pintu dan menyuruh aku keluar, kini tangannya gemetar saat hendak menyentuh tanganku. Tak ada yang bicara. Sepupu-sepupu menahan nafas. Kakak iparku bahkan menutup mulut, seperti takut merusak momen. Lalu ibu mertuaku menggenggam jemariku. Pelan. Kalau kamu masih mau, suaranya pecah. Panggil aku ibu lagi. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam ruangan. Bukan karena dramatis, karena tak ada yang menyangka. Aku diam dulu, bukan untuk membuatnya menangguh. Ada rasa yang harus lewat. Aku melihat wajahnya. Wajah yang tadi ikut menjatuhkan aku di depan semua orang, kini justru berdiri seperti meminta diterima. Lalu aku bilang pelan, kalau kita mulai dari jujur,
bisa. Begitu kalimat itu keluar, tangis pecah, kecil-kecil, manusiawi. Kakak iparku menangis, seorang sepupu menyekat mata. Bahkan paman tertua menarik nafas panjang seperti baru selesai menahan beban. Bukan pesta yang kembali, tapi sesuatu yang retak mulai disusun. Paman tertua menyuruh semua duduk lagi. Tak ada yang pulang, tak ada yang berani memutus alur malam itu. Semua duduk mengitari meja yang tadi jadi panggung penghinaan, sekarang jadi meja pengakuan. Pak Darto membuka lagi catatan keluarga. Kesalahan diucap, tanggung jawab dibagi. Siapa menanggung utang, siapa urus audit, siapa jaga ibu. Semua konkret. Tak ada lagi bisik-bisik liar. Yang ada suara jujur. Dan itu justru terasa asing bagi keluarga ini. Pak Darto lalu menutup berkas. Suara map tertutup terdengar jelas. Mulai malam ini, katanya, tidak ada lagi cerita Mira numpang hidup. Sunyi. Kalimat itu seperti menutup satu bab lama. Aku menoleh ke kursi kosong bekas Arman. Masih kosong. Ada sedih yang muncul. Ada lega. Dua-duanya nyata. Di luar tetangga masih ada yang melongok dari pagar. Rumor pasti jalan. Tapi arah ceritanya berubah. Bukan lagi perempuan diusir, tapi perempuan yang justru menyelamatkan keluarga yang menghinanya. Paman tertua berkata pelan, "Besok kita urus resmi. Malam ini, diam dulu." Dan benar, sesudah itu hening panjang turun. Bukan hening canggung, hening yang penuh makna. Tak ada yang berani memotong, karena semua sedang mencerna satu hal. Dalam satu malam, kuasa bisa pindah. Bukan lewat rebutan, tapi lewat fakta yang dibuka di depan saksi. Aku duduk pelan, melihat semua wajah di meja. Tak ada lagi yang menatapku dari atas. Tatapan mereka setara sekarang. Dan justru disitulah kepuasan moral paling terasa. Bukan saat Arman pergi, bukan saat dokumen dibuka, tapi saat kebenaran berdiri tanpa perlu membalas dengan keras. Lalu ibu mertuaku menekan tanganku sekali lagi. Dan di detik itu, aku tahu malam ini belum selesai memberi akibat. Karena sesudah hening ini, pagi yang datang akan membawa perubahan yang tak bisa ditarik kembali. Pagi datang pelan. Seperti rumah ini sendiri belum selesai mencerna malam yang lewat. Sisa piring masih di meja. Gelas pecah semalam sudah disapu. Tapi bekas air hujan di teras masih ada. Beberapa orang yang tadi malam jadi saksi masih duduk di kursi yang sama. Mata sembab, belum pulang. Tak ada yang banyak bicara. Suasananya bukan lelah. Lebih seperti habis melewati sesuatu yang tak bisa diulang. Pak Darto pamit setelah semua dokumen dimasukkan lagi ke koper. Sebelum pergi, beliau menyerahkan satu salinan berita keluarga ke paman tertua, satu ke aku. Tak ada seremoni, tapi semua tahu itu resmi. Petugas bank sudah pergi, rumah tak jadi disita. Dan sebelum matahari naik penuh, ibu mertuaku berjalan ke lemari arsip tua di sudut ruang makan, membuka laci, mengambil satu gantungan kunci kecil, lalu diserahkan ke tanganku. Kunci arsip keluarga. Tak ada pidato, cuma diserahkan. Tapi justru itu yang membuat beberapa orang menoleh. Karena simbol kecil itu lebih keras dari kata-kata. Kakak iparku yang dulu menyebutku numpang hidup, kini diam-diam membantu membereskan meja. Tak banyak bicara, tapi beberapa kali dia melirikku seperti mau meminta maaf lagi. Sepupu yang semalam merekam mengeluarkan ponselnya, menghapus video itu di depan semua orang. Bukan menutupi aib, karena faktanya sudah berdiri. Tak perlu senjata lagi. Tentang Arman, 3 minggu kemudian surat datang. Tulisan tangannya. Dia bilang sedang menjual aset pribadi untuk menutup utang, dan minta waktu memperbaiki semuanya. Aku baca surat itu sendirian. Tak ada marah, tak ada puas. Cuma ada rasa malam itu memang mematahkan sesuatu.
dan mungkin justru menyelamatkan sesuatu juga. Tapi pusat cerita ini bukan apakah Arman kembali atau tidak. Pusatnya, malam ketika seorang istri diusir di depan keluarga besar, lalu semua terdiam saat surat warisan dibacakan. Karena kadang pembalikan terbesar bukan datang dari orang yang berteriak paling keras, tapi dari orang yang sabar menunggu fakta bicara. Dari dokumen yang dibuka tepat waktu. Dari hening publik yang membuat semua topeng jatuh. Aku masih ingat bunyi segel amplop dibuka malam itu. Klik. Kecil, tapi mengubah nasib satu rumah. Bahkan sekarang kalau duduk di ruang makan itu, orang-orang masih menurunkan suara kalau membahas malam itu. Seolah takut merusak sesuatu yang dipulihkan dengan susah payah. Dan aku selalu ingat satu hal. Aku menang bukan saat Arman pergi. Bukan saat kuasa pindah. Tapi saat aku tidak membalas hinaan dengan kebencian. Justru karena tidak membalas dengan kasar, aku berdiri paling tinggi. Dan itu kepuasan moral yang tenang. Tak perlu diumumkan. Cukup dirasakan. Lalu sebelum siang, paman tertua memanggil semua yang masih tinggal. Ada satu keputusan kecil terakhir. Nama pengelola sementara diumumkan ulang di depan saksi yang tersisa. Bukan karena belum sah, tapi agar tak ada yang nanti memutar cerita. Beberapa orang mengangguk. Satu sepupu berkata pelan, "Malam kemarin akan diingat lama." Tak ada yang menyangkal. Ibu mertuaku menatapku, lalu berbisik, "Rumah ini selamat karena orang yang kami hina." Tak ada yang membalas, karena semua tahu itu benar. Dan justru pengakuan sederhana itu membuat penutupnya lebih berat. Karena pada akhirnya, yang membuat semua orang terdiam malam itu bukan warisan itu sendiri. Tapi fakta, perempuan yang mereka usir, ternyata orang yang menyelamatkan mereka semua.